Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama TSC di sini pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mulai bahas lagi untuk dari saham IHSG, outlooknya bagaimana untuk hari ini dan juga untuk beberapa saham pilihan lainnya. Baik, pada perdagangan kemarin IHSG ditutup menaik ya, ada penguatan di 0,27%. Yang sebelum di mana hari pada pagi sesi satunya dibanting dulu untuk yang kemarin. Pas banget nih untuk di IHSG-nya sendiri, pas banget dia berhenti dengan candle hammer dan juga ada di resisten 7180 pasnya di area konsolidasi IHSG-nya. Ini bisa jadi sentimen negatif karena berada di resisten dan juga bisa jadi sentimen positif. Kenapa? Karena candlenya yang hammer. Kira-kira besok seperti apa? Nah, kalau menurut TSC di sini kemungkinan besok adanya gap up dulu, lalu akan ada yang namanya ada koreksi habis itu ya, seperti itu. Kalau kita lihat untuk dari kemarin itu IHSG sendiri dari segi foreignnya ada sedikit aja nih untuk foreignnya keluar, gak gimana signifikan banget sih. Baik, untuk berikut untuk IHSG ya, outlook IHSG dia masih akan konsolidasi, besok mungkin akan gap up baru dia turun. Kalau turun juga di sini ada supportnya 7080, siap-siap aja semua tetap waspada. Tetap trading aja santai, tapi kalian sudah tahu untuk supportnya di mana dan potensinya apa untuk hari ini. Baik, lalu kita langsung aja ke pilihan sahamnya di mana antara ada Bumi yang kita cek untuk Bumi. Untuk Bumi di sini bagus ya, cukup oke. Kenapa? Karena dia baru saja ada rebound ya. Di sini pas banget di supportnya sendiri. Dan di sini dia ketemu juga di resistennya. Resisten selanjutnya sebetulnya ada di 173 dan ada di 184. Coba kalau kita lihat dari apakah ada akumulasi dari pihak foreign atau tidak dari saham Bumi ini sendiri. Oke, ternyata untuk foreignnya ada distribusi banyak sekali ya. Dan juga dari broker transaction Bumi sendiri, Bumi. Nah, Bumi sebetulnya ada broker BK yang sangat jualan cukup banyak ya, sedangkan yang beli ada MG, SQ, RF, dan IF. Gitu. Mungkin besok untuk naik akan cukup berat karena adanya jualan seperti itu. Baik, untuk saham selanjutnya ke saham MEDC. MEDC kita lihat ramai nih saham MEDC ya. Nah, saat ini dia persis di EMA 5-nya, semoga besok kembali naik. Untuk support selanjutnya di 835 dengan resistennya ada di 895 atau 900 ya, 900 aja untuk resisten psikologisnya. MEDC apakah kemarin ada akumulasi atau distribusi oleh foreign? Sebentar. Oke, ternyata MEDC ada akumulasi oleh foreign, cukup oke, sentimen positif. Dan dari segi broker transactionnya ada jualan ya. Di sini ada broker MG, YU dan BB. Sedangkan yang buy ada ZP, GR, DR dan AK. Akan susah naik karena ada yang jualan cukup wow di sini MG, agak cukup barbar jualannya dia. Baik, untuk saham selanjutnya ada saham Goto. Saham Goto di sini baik, selanjutnya ada saham Goto. Saham Goto di sini sebentar. Saham Goto di sini terjadi adanya koreksi 6% atau ARB ya hari ini ya. Dan ARB-nya juga sebetulnya cantik, dia berpas ada di area supportnya di area harga 300. Besok kemungkinan akan lanjut, kita lihat di sini setahu saya itu dia ada akumulasi untuk saham Goto. Baik, sebentar. Untuk saham Goto ada di sini distribusi oleh foreignnya
Tapi kalau dari broker transaction itu sendiri, ada broker summary-nya, ada akumulasi YP sebanyak 1 juta lot. Sedangkan jualan PD 2 juta lot. Ya, kurang oke untuk Gotoh ini. Masih kemungkinan akan lanjut dan dia akan ke 276 atau di support selanjutnya di 276. Dipersiapkan saja. Lalu selanjutnya ada emiten Adro. Emiten Adro. Coba kita lihat. Emiten batubara. Emiten Adro ini kemarin sudah ada news yang cukup wangi mengenai dia punya laba ada peningkatan hingga 500 atau 600% gitu. Sentimennya sangat positif sekali. Dan hari ini dia tutup gap, koreksi cantik, koreksi yang wajar, koreksi sehat ya. Dan dia kembali lagi ke area baiknya yang berada dekat di MA5, bisa dijadikan panutan ya. Coba kalau kita lihat dari segi apakah ada akumulasi dari pihak foreign. Bentar. Ternyata ada ya. Ada akumulasi sangat banyak, di sini ada 16 juta lot. Dari broker transaction-nya sendiri untuk Adro itu ada akumulasi oleh broker AK, CS, AK dan CS, sedangkan distribusi oleh broker ZPNI. Di sini kita bisa lihat ya, kalau ternyata ya ada akumulasi, besok ada kemungkinan adanya penguatan harga, ada potensi. Disclaimer on. Ya, mari kita ada Antam. Coba kita lihat Antam. Antam di sini memiliki candle hammer, pas banget ada di resistennya berdasarkan dari Fibonacci retracement. Coba kita lihat dari segi ini Antam. Apakah ada akumulasi ataupun distribusi dari pihak asing? Kita lihat Antam. Agak lama ya nih ya. Oke baik, untuk Antam ada akumulasi sebanyak 14 juta lot, sedangkan untuk broker transaction-nya Antam ada akumulasi cukup banyak dari broker-broker yang cukup ternama ya, ada AK dan BK di sini. Sedangkan distribusi oleh pihak ZP, CS dan CC. Ini rata-rata ya, bisa dilihat kalau retail-nya keluar. Sedangkan yang entry itu lebih ke arah broker-broker non-retail, seperti itu. Ini sebetulnya ada kemungkinan cukup indah ya untuk Antam, ada potensi baik juga. Tapi kalau dari pihak TSC bagusnya ditunggu aja dulu ada koreksi ke area 1800-an dulu, baru nanti kita entry. Karena kalau di sini masih kurang kuat sebetulnya. Ini bisa aja false breakout atau false rebound seperti itu. Lalu selanjutnya ada emiten Bapa. Emiten Bapa di sini cukup baik ya, karena apa? Karena dia berada di area di dekat MA60-nya dan dia menunjukkan adanya candle bullish engulfing ya. Trend lebih positif. Coba kita lihat dari Bapa, apakah ada akumulasi dari pihak foreign? Ternyata tidak ada ya, normal aja. Lalu untuk dari broker summary ada YP, PDAT yang mendukung, sedangkan CC, BK ada jualan di sini. Sedikit aja, nggak gitu banyak. Kita lihat untuk besok bagaimana Bapa. Ini memiliki ya, dia punya upside bisa sampai 140. Dan kalau supportnya di 117. Baik. Lalu selanjutnya ada SNLK. SNLK Sunter Lakeside Hotel, dia memiliki cukup bagus. Kenapa? Karena ada di sini golden ratio, bukan golden ratio. Ada golden cross di sini, lalu dia punya candle hammer. Sebetulnya SNLK ini cukup bagus ya dalam waktu dekat ini, disclaimer on. Baik,
SNLK kalau kita lihat apakah ada SNLK. Untuk SNLK sendiri foreignnya jualan atau distribusi, sedangkan untuk broker summary ada broker BQ yang akumulasi cukup signifikan di sini. Baik, lalu selanjutnya ada emiten KRYA, Keria. Keria ini cukup ramai ya di sesi 2 pada hari kemarin itu. Di sini ada bullish engulfing cukup bagus dan juga volume hijau. Lalu coba kita lihat untuk apakah ada akumulasi dari pihak foreignnya. Ada sebanyak 800.000 lot, dan juga Karya sendiri ada akumulasi oleh broker AZAK EP, cukup ternama nih. Kita lihat pergerakannya besok. Karya seharusnya bisa up lagi dengan resisten 244. Baik, mungkin itu dulu untuk morning briefing pada pagi hari ini barangkali, dan semua informasi yang disampaikan di sini sifatnya adalah edukasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan jual beli masing-masing. Disclaimer on, do your own research. Bagi yang ingin request emiten selanjutnya yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow, klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi besok bersama TSC. Kita happy trading bersama.